Halo, selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang sudah berada di sini. Hai. Nah, pernah nggak sih kalian mendengar atau belajar mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai pers? Pastinya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi khususnya yang ada di seluruh universitas yang ada di Indonesia, kita tidak asing nih jika berbincang atau berbicara mengenai Undang-Undang Pers ini. Dalam hal ini kita tidak hanya perlu memahami dasar-dasar regulasinya saja, tapi juga dampak terhadap jurnalis dan dunia pers yang ada di Indonesia. Jadi, apakah regulasi ini cukup mengakomodasi perkembangan media yang makin pesat atau justru perlu beberapa perbaikan? Nah, selanjutnya kita akan bahas dengan beberapa mahasiswa ilmu komunikasi yang ada di sebelah saya. Mungkin kita akan perkenalan, dimulai dari Mbak Cantik yang ada di samping saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Layina Tabina Hafsah. Dan saya Prisla Damekinantia. Ya, halo semuanya, saya Nisha Amelia Azahra. Halo, saya Luciana Ramadhani Putri. Halo semuanya, saya Mamanda Azahra. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kami mewakili dari mahasiswa ingin membahas tentang kritik dan apresiasi dari pasal-pasal ini tadi. Kita harus menyajikan informasi yang tidak hanya benar, tapi juga harus mendidik masyarakat. Tapi kita juga harus hati-hati, jangan sampai fungsi kontrol kita digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Saya sih menghargai kesempatan ini untuk klarifikasi, karena menurut saya sendiri hak jawab tuh penting untuk tetap menjaga objektivitas suatu berita tersebut. Untuk yang pertama, sebenarnya sudah kami catat untuk poin-poinnya. Yang pertama saya akan membahas tentang yang pasal 2. Di pasal ini sebenarnya kami bersudut pandang baik dan memang pasal ini tuh perlu untuk diapresiasi. Nah, karenanya pasal-pasal ini lebih membahas tentang kemerdekaan pers dan juga kebebasan dalam pers. Kemudian di pasal ini juga menjelaskan bahwa masyarakat tuh diberikan kebebasan untuk berpendapat dan juga dalam hal ini terdapat transparansi dalam informasi yang diberikan. Hal ini juga menjadi keadilan bagi masyarakat sebab masyarakat dapat ikut andil dalam menanggapi informasi yang sudah diberikan. Nah, yang terakhir juga memberikan jaminan perlindungan hukum untuk kebebasan pers yang sudah ada. Nah, kurang lebih seperti itu tadi penjelasan tentang pasal 4 mengenai apresiasi dan kritiknya. Kemudian saya akan melanjut ke pasal yang kelima. Jadi pasal kelima ini juga terdapat apresiasi dan kritiknya juga. Di pasal ini sebenarnya juga masih ada keterkaitan dengan hak tolak itu tadi. Kemudian di pasal 5 ini sebenarnya lebih positif dan kami mengapresiasi karena dalam hal ini pers itu tidak hanya bertanggung jawab untuk melaporkan suatu berita aja, tetapi di sini juga mengharuskan untuk tetap melihat norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, entah itu seperti norma agama, norma etika, juga asas bersalah yang tak diduga. Kemudian mengenai kritik itu tadi kan di sini masih membahas tentang hak tolak. Nah, terkadang hak tolak itu juga masih disalahgunakan oleh pihak yang memang dirugikan. Jadi pihak yang dirugikan ini mengatakan bahwa meminta untuk berita tersebut tidak disebarkan demi kesalahannya agar tidak terbuka di mata umum begitu. Waduh, seperti yang udah kita bahas tadi, kayaknya emang lumrah ya terjadi di Indonesia dan seharusnya hal seperti itu harus kita pelan-pelan mulai kita hilangkan. Iya, betul. Nah, kalau tadi kan udah dari Mbak Lain nih, selanjutnya aku pengen denger pendapat atau opini dari Mbak Priscilla. Mungkin bisa dijelasin kali ya, pasal 6 sampai pasal 9 nih. Iya. Aduh, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Anda dilindungi oleh undang-undang, jadi teruslah melapor kebenaran berita tanpa rasa takut. Oke, saya mulai ya. Jadi menurut saya pasal 6 ini tuh patut diapresiasi karena
apalagi di zaman era sekarang ini ya, informasi itu mudah kita dapatkan. Nah, pers itu tuh memberikan kita akses kan untuk kepada informasi itu. Nah ini tuh membuat masyarakat itu jadi aware sama teredukasi akan isu-isu yang sedang berlangsung itu. Benar-benar banget sih. Nah, itu tuh juga sehingga masyarakat itu dapat membuat keputusan di kesehariannya. Wow, berdampak juga ya berarti. Iya. Nah, selain itu dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi itu juga sangat krusial ya. Dia itu demokrasi yang sehat itu membutuhkan akuntabilitas dan transparansi. Nah, pers di sini tuh juga sebagai kayak watchdog gitu ya, pengawas, menjembatani masyarakat, juga menyampaikan aspirasi masyarakat seperti itu. Nah, jadi keseluruhannya dari pers ini, pasal ini, mohon maaf, itu tuh pers itu tidak hanya sebagai penyampai berita, tapi juga sebagai Pengawas iya, pengawas menjaga moral di tengah-tengah masyarakat. Mungkin dari pasal 6 seperti itu ya. Wow, oke. Cukup bisa dipahami sih. Iya. Oke, Kak. Wah, menarik banget nggak sih sejauh ini pembahasannya, benar-benar informatif dan sangat benar-benar kasih pembelajaran banget gitu. Selanjutnya kayaknya bakal lebih menarik lagi nggak sih kalau kita bahas pasal-pasal yang lainnya? Mungkin bisa dari Mbak Nesya, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi di sini saya akan membahas dan kita ya akan berdiskusi mengenai pasal 10 sampai dengan 13. Baik, mungkin bisa kita mulai ya dari pasal 10. Di sini kami memberikan apresiasi terhadap pasal 10 karena pasal 10 ini terkait dengan kesejahteraan terhadap karyawan pers maupun wartawan. Wah, kalau sudah membahas kesejahteraan nih pastinya patut kita apresiasi ya. Iya, betul sekali. Karena memang mereka udah bekerja secara keras dan giat gitu Benar ya untuk sekali. mendapatkan berita. Karena jatuhnya pers ini tuh kerjanya tulus untuk masyarakat. Iya, benar. Kenapa patut diapresiasi? Karena pasal 10 ini membahas mengenai pemberian kesejahteraan terhadap karyawan pers maupun wartawan melalui bentuk saham ataupun laba bersih. Oh, wow. Oke, jadi dengan diberikannya kesejahteraan tersebut tentunya akan memberikan motivasi tersendiri ya bagi karyawan pers maupun wartawan dalam mengerjakan tugasnya begitu. Setuju sekali. Selanjutnya mungkin bisa nih Oke, mungkin kita lanjut saja ya untuk pasal ke-11 nih. Kita memberikan apresiasi dan juga kritik karena pasal 11 ini berkaitan dengan penambahan modal asing dalam perusahaan melalui pasar modal. Dengan pemberian modal asing ini sendiri tentunya akan meningkatkan investasi dalam perusahaan pers itu sendiri yang muaranya nanti akan meningkatkan produktivitas maupun inovatif bagi karyawan pers maupun jurnalis dalam perusahaan pers tersebut. Namun membahas mengenai modal asing tentunya kita harus memberikan kritik juga ya, karena dengan adanya modal asing itu akan berpotensi gitu memberikan pengaruh terhadap konten-konten di media, yang mana masuknya modal asing ini juga dapat menyebabkan pengaturan yang lebih besar terhadap konten yang disampaikan begitu. Jadi meskipun modal asing kita berikan akses untuk masuk memberikan peningkatan investasi bagi perusahaan pers, namun kita juga perlu pengawasan yang lebih luas, yang lebih tinggi lagi gitu ya, agar modal asing itu sendiri tidak mempengaruhi konten dalam media yang disampaikan. Oke, mungkin bisa kita lanjut ya Mbak Sally ke pasal 12. Di sini pasal 12 kita juga memberikan apresiasi dan juga kritik, di mana pasal 12 ini mengharuskan pers untuk mengumumkan nama, alamat dan juga penanggung jawab secara terbuka. Patut kita apresiasi karena kenapa? Dengan keterbukaan tersebut akan menciptakan transparansi dan juga tanggung jawab kepada publik dalam membangun kepercayaan terhadap media begitu ya. Namun juga
kalau kita membicarakan keterbukaan ya patut kita kritik juga karena hal tersebut juga bisa rawan gitu ya benar terhadap privasi maupun keamanan orang-orang yang terlibat dalam perusahaan pers itu sendiri. Oleh karena itu mungkin meskipun terdapat keterbukaan, kita juga harus memberikan batasan keterbukaan itu sendiri demi keamanan bersama. Oke, kita lanjut ke pasal yang ke-13. Nah, di pasal ini ada kaitannya nih dengan pasal 5 yang disampaikan oleh Mbak Ayin. Di mana di sini kita juga memberikan apresiasi dan juga kritik karena pasal ini berkaitan dengan pencegahan konflik antar agama di masyarakat akibat merendahkan atau mengganggu kerukunan. Nah, di sini kenapa mencegah konflik antar agama? Karena kita lihat ya Indonesia sendiri beragam sekali mulai dari agama hingga budaya. Nah, untuk poin yang kedua, pasal ini juga membahas mengenai perlindungan masyarakat terhadap produk atau benda-benda terlarang seperti rokok, alkohol maupun narkotika. Namun di sini kita juga memberikan sedikit kritik ya untuk pasal ini karena pada implementasinya pasal ini terbilang masih lemah gitu. Karena seringkali kita lihat masih ada ya beberapa iklan tentang alkohol maupun rokok yang diiklankan secara terselubung atau bahkan terang-terangan ya seperti yang bisa kita lihat. Iya, betul sekali. Dan untuk yang kedua, sensor yang terlalu berlebihan juga memberikan penafsiran dan membatasi kreativitas dari para pers maupun jurnalis itu sendiri. Oke, jadi mungkin itu ya apresiasi kritik dari pasal 10 hingga 13. Oke, benar-benar sangat memuaskan sekali penjelasan dari Mbak Nesya. Dan selanjutnya mungkin kita langsung move nih ke Mbak Luciana. Oke, silakan Mbak Luciana, mau menjelaskan pasal berapa nih? Nah, di sini saya bakalan jelasin pasal 14 sampai dengan pasal 17. Nah, untuk pasal 14 sendiri, di sini kami memiliki beberapa poin apresiasi dan juga kritik nih untuk pasal 14. Nah, pasal 14 ini kan membahas tentang pendirian kayak memberi kebebasan pers gitu terhadap masyarakat atau pendirian kantor pers kayak gitu deh. Nah, untuk pasal 14 ini kita mengapresiasi bahwa dengan adanya pasal 14 ini kita bisa memperluas kesempatan masyarakat untuk ikut serta dalam dunia pemberitaan dan juga memperluas sumber atau penyebaran informasi. Nah, begitu pula dengan kritik itu bisa dengan adanya pembebasan pendirian kantor tanpa adanya panduan yang jelas itu bisa menjadikan pemberitaan yang disebarluaskan ke masyarakat itu belum tentu akurat seperti itu. Nah, selain itu juga di sini kami menyampaikan sebuah kritik bahwa dengan pembebasan pendirian kantor ini bisa untuk menjadi alat mencari keuntungan pribadi karena kurangnya pengawasan yang ketat. Berarti seperti dikomersilkan gitu ya? Iya, benar banget. Nah, kemudian lanjut ke pasal 15 ya. Pasal 15 ini sebenarnya masih berhubungan dengan pasal 14. Di sini kita memberikan sebuah apresiasi. Dengan didirikannya Dewan Pers Indonesia ini secara tidak langsung itu bisa mengembangkan kemerdekaan pers dan juga meningkatkan kehidupan pers nasional dan dengan independen seperti itu. Nah, lanjut ke pasal 16. Pasal 16 ini juga masih berhubungan dengan pasal 14 dan juga 15. Di sini kami memberikan sebuah kritik karena di pasal 16 ini bisa merugikan meskipun ketentuannya peredaran dan persediaan pers asing di Indonesia ini dapat dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan dari pemerintah Indonesia. Nah, Persatuan Wartawan Indonesia ini menyatakan bahwa pers asing yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia tidak tunduk aturan UU Pers dan kode etik yang berlaku di Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya di pasal 17. Pasal 17 ini menjelaskan tentang peran masyarakat. Nah, di sini kami memberikan sebuah apresiasi bahwasanya bisa menunjukkan komitmen untuk mendukung prinsip demokrasi yang sehat, transparansi, dan juga bertanggung jawab. Nah, selain itu juga bisa mendorong jurnalis untuk memastikan bahwa mereka menyampaikan berita dengan benar, sehingga mencegah penyebaran informasi yang tidak benar di masyarakat. Seperti itu.
Jadi memang dampak dari pers asing itu sebenarnya tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu mengefek, memberikan yang positif ya bagi Indonesia, cukup membahayakan begitu. Iya, beberapa pasal memang cukup membahayakan dan memang harus mungkin direvisi. Direvisi juga sih, karena kan keberadaan pers asing itu harus sesuai dengan ketentuan dan juga kode etik yang berlaku di Indonesia. Betul sekali. Jadi harus disesuaikan kembali gitu ya. Oke, selanjutnya, wow, menarik sekali nih. Mungkin yang terakhir bisa kita dengar dari Mbak Manda. Terima kasih Mbak Nazeli atas kesempatannya. Nah, di sini saya udah merangkum di catatan saya dari hasil analisis saya tentang pasal nomor 18 sampai nomor 21. Snow Music Studio. Terakhir. Jadi untuk pasal nomor 18 ini ada apresiasi dari kita. Pasal ini tuh menjelaskan tentang pengingat bagi pers tentang dampak sosial dari adanya laporan gitu. Jadi dampak sosial dari laporan mereka selain mengejar berita. Jadi intinya dari pasal-pasal terakhir ini tuh mengingatkan kembali tentang pentingnya undang-undang ini gitu yang dari teman-teman sekalian sampaikan kayak gitu. Selanjutnya di poin kedua dari pasal 18 ini ada secara keseluruhan kedua pasal ini mencerminkan upaya untuk membangun pers yang bertanggung jawab yang dapat berfungsi sebagai pilar demokrasi sekaligus melindungi kepentingan publik. Nah, dua pasal yang saya tadi bicarakan itu pasal 16 dan 17 pasal sebelum saya gitu. Yang dijelaskan sama Mbak Lucy ya. Nah, selanjutnya pasal 19. Pasal 19 ini ada 2 poin juga. Nah, itu menekankan betapa pentingnya undang-undang nomor 40 tahun 1999 ini ya. Nah, yang pertama tuh di ketentuan pasal 19 ayat 1. Penting agar tidak terjadi kekosongan hukum yang bisa mengganggu tata kelola media. Jadi harus ada pacuan kayak gitu. Landasannya gitu ya. Iya, betul sekali. Selanjutnya di ketentuan di pasal 19 ayat 2 ini memberikan waktu yang cukup bagi pemangku kepentingan untuk melakukan penyesuaian sehingga akan dapat mengurangi potensi gangguan yang bisa terjadi akibat perubahan regulasi yang mendadak. Nah, selanjutnya pasal 20. Pasal 20 ini apresiasinya adalah pencabutan undang-undang lama juga memungkinkan untuk memperbarui dan menyederhanakan kerangka hukum di bidang pers, di mana hal tersebut juga penting khususnya dalam perkembangan media modern yang cepat di era modern ini yang memungkinkan beberapa ketentuan lama sudah tidak relevan lagi. Jadi pasal 20 ini menjelaskan tentang pencabutan undang-undang lama seperti itu. Seperti tadi saran Mbak Nazeli setelah Mbak Lucy itu akan adanya revisi atau seperti apa seperti penyesuaian kembali dengan masa saat ini. Iya, betul sekali. Karena kan kehidupan ini dinamis ya, selalu benar. Selanjutnya Nggak bisa ya kita kalau mengikuti yang dulu-dulu aja. Iya, betul. Nanti tidak berkembang gitu. Selanjutnya kritik di pasal 20 ini yaitu pencabutan undang-undang yang lebih tua kemungkinan besar akan menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dapat membawa risiko bahwa beberapa ketentuan yang dianggap penting dalam undang-undang yang lama bisa jadi hilang dan ternyata itu tuh penting sekali seperti itu. Itu kritiknya ya, kontranya. Selanjutnya di pasal terakhir nih teman-teman. Nah, di sini tuh ada apresiasi. Sebenarnya pasal terakhir ini tuh berkaitan tentang mungkin ini tuh ada di setiap undang-undang ya, karena itu berkaitan tentang penerapannya gitu. Undang-undang ini layak diberlakukan karena mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi bagi masyarakat maupun kebebasan bagi pers gitu. Selanjutnya saran di pasal 21 ini spesial akan ada saran gitu. Nah, undang-undang ini harus dipublikasikan lebih luas agar semua warga Indonesia tahu karena adanya partisipasi masyarakat di dalamnya dan agar semua pihak mematuhi undang-undang ini. Jadi seperti itu. Jadi sarannya itu tadi biar masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi juga, bukan hanya pers dan badan persnya gitu. Seperti itu. Wow. Nah, karena ini sudah ada di penghujung diskusi, mungkin saya sebagai moderator Nazeli Rizky Basanda atau tadi teman-teman nyebutnya Sally ya. Iya. Itu. Saya akan menutup
diskusi pada hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa ilmu komunikasi sudah menyempatkan hadir dan memberikan opini pendapat kalian kepada kami. Mungkin kita bisa ketemu di next episode kali ya. Oke. Kalau gitu sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Oke, Kak.